Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B1, di mana kami beranggotakan tiga orang, yaitu yang pertama Agusta Aryatama dengan 3 NPM terakhir 002, kemudian Depprodo Angelo Silaban dengan 3 NPM terakhir 007, kemudian saya Sahidin dengan 3 NPM terakhir 093. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Bimbingan Belajar Berbasis Python. Nah, pada proyek ini kita menggunakan materi yang telah kita pelajari selama satu semester, yaitu mulai dari struktur dasar Python, percabangan, perulangan, list, dictionary, function, operasi file, kelas, objek, dan metode. Nah, di video ini kami akan menjelaskan gambaran umum dari aplikasi. Eh, Semisal fitur-fitur, dan yang paling penting yaitu penjelasan atau coding yang sudah kami buat. Untuk gambaran umumnya, yaitu aplikasi bimbingan belajar ini adalah program berbasis konsol yang membantu pengguna untuk belajar materi sederhana gitu. Mengerjakan latihan soal, melihat nilai dari latihan, kemudian juga menyimpan hasil nilai ke dalam file. Walaupun sederhana, aplikasi ini sudah menerapkan konsep pemrograman dasar dan OPP gitu. Nah, sehingga strukturnya lebih jelas, rapih, dan dapat mudah dikembangkan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan dari kelas struktur program, di mana dalam program ini kami membuat tiga kelas utama, yaitu yang pertama user, kemudian yang kedua kelas materi, dan yang ketiga yaitu kelas soal. Nah, eh, tujuannya yaitu untuk si program ini tidak menumpuk gitu di salah satu tempat dan dapat terbagi berdasarkan fungsi masing-masing. Yaitu pada yang kelas pertama yaitu kelas user, di mana di sini digunakan untuk menyimpan nama pengguna gitu dan juga menyimpan nilai ke dalam file. Metode yang dipakai yaitu ada dua, yaitu simpan nilai, di mana di sini adalah untuk menulis nilai ke dalam file nilai.txt. Kemudian yaitu yang kedua yaitu tampilkan riwayat. Nah, ditampilkan riwayat ini yaitu untuk membaca isi nilai file tersebut gitu. Dengan cara ini, program mampu menyimpan nilai secara permanen. Kemudian, yang kedua yaitu kelas materi, di mana pada kelas ini berisi dictionary yang berisi daftar materi. Misal kayak matematika, kemudian bahasa Inggris, dan juga fisika dasar. Nah, ada dua metode juga, yaitu tampilkan materi, di mana di sini adalah untuk menampilkan semua materi. Kemudian yang kedua yaitu pilih materi. Nah, di sini adalah untuk menampilkan materi apa sih yang akan dipilih oleh user. Kemudian, struktur dictionary memudahkan untuk penyimpanan materi agar lebih terstruktur gitu dan teratur. Yang kemudian yang ketiga yaitu selanjutnya kelas soal. Nah, pada kelas soal ini memuat daftar soal pilihan ganda gitu dalam bentuk list of dictionary. Metode utamanya yaitu adalah dengan mulai latihan, di mana di sini yaitu yang pertama soal ditampilkan satu persatu menggunakan perulangan gitu. Yang ini ditampilkan menggunakan perulangan. Kemudian user dapat menginput jawabannya. Nah, setelah jawaban diinput, maka akan dicek menggunakan perulangan. Nah, kemudian setelah itu nilai akan dihitung gitu dari jumlah jawaban yang benar, yaitu benar plus sama dengan satu. Sehingga hasil akhirnya berupa nilai akhir yang dikembalikan ke program utama gitu. Kemudian dilanjut yaitu yang ketiga, penjelasan fitur menu utama. Nah, setelah user memasukkan nama, maka program akan menampilkan menu utama berupa lihat materi, latihan soal, lihat riwayat nilai, dan keluar gitu. Nah, menu ini tentunya ditampilkan menggunakan fungsi tampilan menu dan dikontrol menggunakan perulangan while true. Sehingga selama user belum memilih keluar, maka menu akan terus muncul gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agusta. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemrograman utama.
Di sini kita akan mulai untuk programnya. Baik, di sini terdapat menu utama yang terdapat di sini ada satu, itu lihat materi, dua latihan soal, tiga lihat riwayat nilai, dan empat keluar. Di sini saya sudah memasukkan nama saya, Agus Tama, lalu muncul menu utama seperti ini. Yang pertama di pilihan lihat materi, program ini memanggil metode materi, pilih materi. User dapat memilih materi dan teks materi ditampilkan. Jadi kita akan memulainya. Nah, di sini terdapat daftar materinya di situ satu materi matematika dasar, operasi bilangan, persamaan linear. Yang kedua materi bahasa Inggris, vokabulari, grammar dasar. Yang ketiga ada materi fisika dasar, besaran, satuan, kecepatan. Di sini jika kita memilih materi satu, dia memunculkan materi matematika dasar yaitu operasi bilangan, persamaan linear. Lalu untuk pilihan yang kedua itu adalah latihan soal. Jika kita masukkan dua, di sini akan muncul latihan soalnya. Program ini menjalankan soal dengan mulai latihan. Nilai nilai yang keluar dari function itu kemudian disimpan menggunakan user simpan nilai. Lalu di sini kita akan mengerjakan soalnya. B ini A, C. Lalu di sini akan langsung muncul nilai Anda adalah 100. Lalu untuk pilihan yang ketiga yang yaitu adalah lihat riwayat nilai. Program ini memanggil user tampil riwayat yang mengambil isi file nilai txt dan menampilkannya. Di sini karena tadi saya sudah mengerjakan soalnya, di sini saya namanya Agusta dengan nilai 100. Lalu untuk pilihan yang keempat adalah keluar. Program menampilkan pesan terima kasih dan berhenti di sini. Alur ini memanfaatkan percabangan untuk memilih menu, perulangan untuk membuat menu, terus tampil, file handling untuk menyimpan nilai, OOP untuk membuat struktur program lebih rapi. Yang kelima, penjelasan data struktur. Data dalam aplikasi ini disimpan menggunakan, yaitu ada yang pertama adalah list untuk menyimpan data soal, dictionary untuk menyimpan isi soal, pilihan jawaban, dan materi. Lalu yang ketiga adalah string, teks, soal, dan materi. Keempat adalah integer dan float, perhitungan nilai. Karena seluruh struktur datanya sederhana, program program mudah dibaca dan dimodifikasi. Oke. Lanjut untuk penjelasan perulangan dan percabangan. Bagian latihan soal sangat sangat menonjolkan konsep perulangan dan percabangan. Untuk setiap soal di dalam list, eh, program melakukan perulangan for. Di setiap soal, user memasukkan jawaban, program mengecek benar atau salah dengan if jawaban dengan kunci. Inilah implementasi nyata percabangan pada program. Yang ketujuh, penjelasan file handling. Untuk menyimpan nilai, program menggunakan with open nilai txt A file yang dimana mode A artinya appended sehingga setiap nilai baru ditambahkan bukan menimpa isi sebelumnya. Sedangkan untuk membaca nilai kita menggunakan nilai txtr. Dengan cara ini user bisa melihat riwayat nilai kapanpun. Baik, dilanjut kesimpulan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dari proyek ini kami memahami bahwa Python dapat digunakan untuk membuat aplikasi sederhana dengan fitur lengkap seperti
berisi materi, soal, perhitungan nilai, dan juga penyimpanan data gitu. Nah, program ini juga sudah menerapkan hampir seluruh materi yang sudah kami pelajari, yaitu mulai dari percabangan, perulangan, tipe data dasar, fungsi, hingga kelas dan operasi file. Kemudian, walaupun sederhana, struktur program ini sudah menyerupai aplikasi bimbingan belajar yang sebenarnya gitu, sehingga dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.